Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan selamat datang bagi para peserta yang telah bergabung dalam webinar bersama Mitel. Perkenalkan, saya Rama. Saya yang akan menjadi host sekaligus pemandu webinar pada hari ini. Webinar ini disponsori oleh Mitel Smart Telephone System, sistem telepon pertama dengan AI Analytics yang didesain untuk meningkatkan performa tim. Untuk rekan-rekan yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mitel, silakan kunjungi website kami di mitel.id. Bisa juga scan QR code yang tertera di layar atau juga bisa klik link yang ada di kolom chat box. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami menyediakan sesi Q&A di akhir webinar. Anda bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A atau dapat mengajukan di kolom chat. Jangan lupa tuliskan nama dan nama perusahaan Anda saat mengajukan pertanyaan. Kedua, pertanyaan dapat diajukan kapan saja. Tidak perlu menunggu narasumber selesai. Narasumber akan menjawab pertanyaan Anda setelah sesi materi selesai. Dan ketiga, karena waktu yang terbatas, kami akan memilih beberapa pertanyaan dari rekan-rekan untuk dijawab langsung oleh speaker. Pertanyaan lainnya yang tidak terjawab akan kami jawab melalui email rekan-rekan yang sudah didaftarkan ke webinar ini. Dan sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk secara singkat memperkenalkan Revcom kepada rekan-rekan sekalian. Revcom didirikan di Jepang pada tanggal 7 Juli 2017 dan merilis produk pertamanya pada tahun 2018. Produk pertama Revcom adalah AI Telepon System bernama Mitel, sebuah teknologi inovatif yang dapat menganalisa dan memvisualisasikan konten percakapan dalam sebuah sales call or contact center operation. Sebagai fitur Mitel lainnya, data percakapan dengan pelanggan yang diakumulasikan oleh Mitel dapat dimanfaatkan luas untuk meningkatkan bisnis Anda dan untuk berbagai keperluan strategis lainnya seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan layanan, peningkatan fungsi, dan tentunya mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan Anda. Dengan fitur-fitur Mitel tersebut, Revcom berhasil memenangkan Mizuho Innovation and TechCrunch Award di tahun 2019 dan terpilih sebagai Google for Startup Accelerator on 2020. Pada tahun 2021, Revcom masuk ke dalam Forbes Japan Startup of the Year dan sekaligus di tahun tersebut, Revcom launching di Indonesia. Dan tahun 2022, Revcom became a unicorn and expanding to US and Philippines. Dan berikut adalah sejumlah awards yang diperoleh Revcom melalui Mitel. Baik, para hadirin, tema kita hari ini adalah How to Brand Your Business with B2B Ecosystem and Customer Excellence yang akan dibawakan oleh dua orang pembicara yang sangat luar biasa. Pembicara pertama adalah Kak Putu Anggun Jeniari yang merupakan Health and Beauty Category Lead dari Ralali, dan berikut adalah profil singkat beliau yang merupakan atau Experience Operation Manager with a consistent track record of improving efficiency in business. Also experienced manager in the hospitality industry dan sekarang merupakan lead of category health and beauty at Ralali. Dan speaker kedua kita adalah Kak Mirza Maharani yang merupakan customer success dari Revcom Indonesia. Yang berikut adalah sedikit informasi terkait speaker kedua kita yang merupakan high performance in sales area at unicorn and enterprise size companies, exceeded yearly sales goal by acquiring the highest contract value of 1 billion Indonesian rupiah, and also an experience in account manager and sales field in both conventional and tech company. Untuk itu kita langsung sapa pembicara kita. Selamat siang Kak Anggun dan Kak Sasa. Selamat siang, Kak Halo. Rama. Ya, selamat siang, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Kak Anggun untuk memulai materinya. Silakan. Thank you, Kak. Oke, selamat siang untuk semua yang sudah hadir di kesempatan kali ini, dan thank you juga untuk Revcom udah menyelenggarakan such a inspiring webinar for us. So, continuing with our judul yang tadi ya, jadi how to brand your business with a B2B. Jadi kita mau first mungkin saya harus kenalin dulu nih tentang Ralali. Mungkin ada beberapa yang masih belum pernah dengar tentang Ralali gitu. Jadi Ralali sendiri adalah kita the largest B2B online ecosystem in Indonesia. So we are actually a B2B marketplace in Indonesia.
yang kalau boleh saya sampaikan yang benar-benar sudah bisa membuktikan sustainability-nya karena kita by this year we will be 10 years old gitu. Can kita go to the next slide? Oke, jadi sebelum saya go through, ini ada video tentang Ralali. Jadi this is about our Kaleidoscope in 2022. Jadi apa aja sih yang udah kita lakukan di tahun 2022? Jadi mungkin biar dapat base-nya dulu ya. Silahkan di play videonya. Lalu ada rintangan dalam menjalankan usaha, mulai dari waktu yang seringkali terbatas, hingga sulitnya mencari tenaga kerja yang masif yang berkualitas. Tenang, kami hadir dengan solusi yang bisa menghubungkan Anda dengan para pencari kerja. Perkenalkan Ralali Agent, solusi cerdas bisnis Anda. Mulai dari promosi hingga proses akuisisi bisa kami atasi. Kami mengerti tidak semua masalah bisa diatasi sendiri. Karena itu, Ralali Agent hadir sebagai solusi. Ini waktunya gerak. Ini waktunya beralih ke cara yang lebih mudah. Ralali Agent, langkah praktis, perluas bisnis. Sebuah tahun penuh makna dan cerita. Sebuah tahun pengharapan setelah lalui berbagai perjuangan. Perjuangan yang menghasilkan pengalaman. Pengalaman yang memberi kami ide untuk menciptakan solusi. Solusi untuk Anda yang telah mempercayai kami dalam mengembangkan bisnis Anda. Kami juga terus bersinergi dan berkolaborasi dengan mereka yang memiliki satu visi. Untuk mengharumkan nama bangsa ini di mata dunia. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Karena kami akan terus belajar dan bertumbuh. Agar bisa menyambut lembaran baru perjalanan ini bersama Anda. Terima kasih telah bersama kami hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat sebagai co-founder dan direktur operasional dari PT Spartan Eragon Asia. Saya Endah Ganda Hastuti, Direktur PT Mitra Kreasi Bersama yang bergerak di bidang outsourcing dan promosi. Nama saya Fitri Nurmahda, saya sebagai Sales Marketing di PT Airin Graha Solusindo atau yang biasa dikenal sebagai AG Store. Nama saya Satrio Rama Widyo Wicaksono. Saya adalah Direktur Utama PT Rolas Pangan Nusantara, bergerak di bidang pangan. Terima kasih Ralali telah membantu mempermudah bisnis kami. Terus berinovasi dalam membantu perkembangan bisnis di Indonesia. Terima kasih Ralali terus berinovasi dan membantu perkembangan bisnis Indonesia dan mendukung dengan inovasi-inovasinya.
Terima kasih Ralali, selalu bersama-sama berkolaborasi membangun perkembangan bisnis di Indonesia. Terima kasih Rarali, terus berinovasi dan membantu perkembangan bisnis di Indonesia. Telah hadir kalibrasi.com, platform kalibrasi online yang pertama di Indonesia. One stop solution untuk mendapatkan layanan kalibrasi alat ukur yang paling presisi. Alat ukur di setiap perusahaan butuh dikalibrasi, dan sulitnya mencari laboratorium kalibrasi jadi hambatan bisnis Anda. Tak perlu khawatir, dengan hadirnya kalibrasi.com, Anda akan terhubung dengan banyak laboratorium kalibrasi di Indonesia, dan semuanya dapat diakses dengan harga yang terjangkau. Cukup dalam satu platform, Anda bisa mengakses berbagai kebutuhan jasa kalibrasi dari berbagai sektor industri dan ruang lingkup. Seluruh laboratorium kalibrasi yang terdaftar sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Standar yang tinggi memastikan kualitas dengan presisi. Soal logistik dijamin aman, karena kami akan siap mensupport kebutuhan logistik Anda. Tidak hanya itu, metode pembayaran yang fleksibel dengan sistem term of payment hingga pay letter siap membantu bisnis Anda untuk lebih leluasa mengatur keuangan. Kalibrasi.com selalu siap membantu segala kebutuhan kalibrasi di bisnis Anda dengan akurat, because precision matters. Oke, thank you untuk waktunya ya. Tadi nonton beberapa video dari Ralali. Jadi tadi juga sudah di-mention bahwa ada beberapa yang kita baru launching. Itu yang terakhir adalah kalibrasi.com. Jadi as we mentioned in our Kaleidoscope, kita itu adalah memberikan solusi. Nah, tadi kan di awal saya mention bahwa Ralali itu adalah our pioneer online B2B marketplace. Jadi memang kita adalah B2B marketplace pertama dan saya boleh klaim terbesar yang ada di Indonesia untuk saat ini. Untuk saat ini kita udah ada per Maret 2022 itu ada 11 juta visitors, di mana untuk jumlah user kita itu ada sekitar 1,5 juta user yang sudah join dengan ralali.com. Boleh next? Oke. Jadi sebagai B2B marketplace kita tuh punya misi, karena misi kita itu kita itu ingin berkembang bersama dengan para bisnis-bisnis yang lain, di mana makanya kita membuat namanya satu program di mana kita punya namanya Digital Business Ecosystem. Karena kami percaya bahwa untuk menjadi sebuah bisnis yang baik kita tuh perlu berkolaborasi. Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 11, bukan 2. Jadi kita sama-sama merangkul para bisnis untuk lebih berkembang. Jadi platform yang kita buat di ralali.com itu tidak hanya menyediakan market atau tempat berjualan saja, tapi di sini kami memberikan solusi, kami mencoba mencari tahu apakah pain point daripada bisnis-bisnis yang sudah join dengan kami, dan kita sama-sama mencari solusi untuk bisa berkembang bersama. Itu tujuan misi dan visi dari Ralali sendiri. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa klien yang sudah bekerja sama dengan Ralali. Untuk yang bekerja sama dengan Ralali, kita mulai dari principal, terus distributor, bahkan juga ada beberapa MT dan GT yang sudah join dengan Ralali. Seperti ada Indomaret, terus kita juga udah join dengan Unilever, dan orang tua juga adalah salah satu dari klien kita. Next. Oke, sekarang kalau misalnya kita ngobrol tentang yang namanya marketplace ya atau e-commerce gitu, kita kan udah tahu banget nih ada banyak banget e-commerce di Indonesia ya, yang orange, yang hijau, yang biru gitu. We don't mention the brand, but actually kan untuk produk-produk tersebut atau e-commerce tersebut kan memang lebih ke direct to customer. Nah, jadi untuk biasanya e-commerce seperti direct to customer, dia hanya akan menyediakan tempat. Jadi laku atau tidaknya sebuah produk yang ada di situ itu tergantung dari pemilik produk tersebut. Bagaimana kuatnya mereka memasarkan produknya, bagaimana produk itu sampai di di customer, how they handle their after selling journey-nya juga, itu kan based on dari si pemilik produk tersebut. Tapi dari Ralali kita mencoba untuk memastikan bahwa ekosistem itu tuh terus bergerak, berkesinambungan. Maka kenapa B2B itu sangat penting, karena yang pertama
otomatis kalau misalnya yang namanya B2B kan dia higher value dan volume untuk ordernya, karena kan kalau misalnya B2B kita nggak mungkin jualannya itu satuan, pasti at least one box atau company atau principal bisa menentukan sendiri minimum quantity untuk produknya. Dan dari kita juga bisa mengatur untuk tiering-nya. Misalnya ordering satu box compare to satu container udah pasti harganya akan beda. Gitu. Jadi dengan tingginya value dan volume yang diorder, itu otomatis akan meningkatkan revenue dari setiap pembelian yang terjadi. Gitu. Dan compare dari cost-cost-nya juga gitu. Terus increase brand recognition gitu. Jadi sebenarnya join dengan B2B itu juga akan meningkatkan bahwa brand tersebut gitu. Jadi misalnya for instance kita ngobrolin tentang orang tua gitu. If we heard about orang tua, kita pasti ingetnya sama salah satu minuman yang lumayan legendaris kan. Tapi sebenarnya kalau kita go through dan kita part of the B2B channels, we will know that ternyata orang tua itu nggak cuma punya produk itu aja gitu. Dia punya beberapa produk seperti FMCG yang udah kita tahu kayak Tango, tapi ternyata dia juga punya cleaning supplies. Jadi dengan ikut dengan B2B ekosistem ini, otomatis pada saat kita tap in dengan beberapa prinsip dengan beberapa sektor seperti health and beauty sektor, misalnya health itu rumah sakit. Nah, itu kita bisa tap in bahwa sebenarnya orang tua tuh juga punya produk untuk cleaning supplies yang udah standarnya standar tinggi gitu. Nah, terus yang ketiga yang ketiga dan keempat lah, itu automatically kita akan expand sales reach-nya, karena Ralali sendiri kan setiap dia menyampaikan apapun atau ketemu dengan beberapa prinsipal atau ketemu dengan bisnis atau distributor, itu pasti akan mention bahwa ada beberapa produk yang memang udah join dengan Ralali. Jadi istilahnya produk-produk atau member-member yang sudah join dengan Ralali itu akan pasti dikenalkan juga kepada klientel-klientel kami. Bahkan kami juga punya beberapa program di mana setiap kita punya member yang baru join itu akan dilakukan email blast dan WhatsApp blast kepada dedicated sektor yang sesuai dengan prinsip tersebut atau member atau bisnis tersebut gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin B2B, biasanya itu kan mereka pasti adalah produk-produk yang digunakan untuk kebutuhan dari bisnis mereka. Karena ini kan kita ngomonginnya bisnis to bisnis. Jadi bukan sesuatu yang dibeli karena memang istilahnya lagi tren atau memang lagi FOMO aja gitu. Tapi memang produk-produk yang diperlukan untuk keperluan bisnis mereka. Contoh misalnya, kalau mereka punya prinsipal atau punya produk sabun gitu, jadi mungkin mereka akan perlu beli untuk palm oil dan itu bakal regular purchase. Jadi automatically if you join with the B2B ecosystem, your product will be akan mendapatkan klien-klien yang lebih loyal karena dan bisa diprediksi. Jadi misalnya monthly-nya dia akan menggunakan let's say 100 kg atau 100 liter palm oil gitu. Jadi dan itu will be regular, dan how to manage supaya that product will be a regular and loyal purchase itu akan ke after selling dan juga relationship-nya dengan si principal atau dengan si pembelinya gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke. Untuk Ralali sendiri, kalau kita ngomongnya adalah B2B ecosystem, di mana di B2B ecosystem ini kita punya 5 solusi bisnis. Jadi kita ada 1 Ralali Pavilion, Ralali Tender, Ralali Direct, Agent, dan Plus, di mana nanti saya akan jelaskan lebih detail per solusinya. Dibantu next. Oke, yang pertama itu adalah Ralali Pavilion. Jadi untuk Ralali Pavilion ini tuh sebenarnya lebih ke branding ya. Dibantu next juga. Oke, untuk Ralali Pavilion itu sebenarnya kita membantu mereka untuk membuatkan secara mudahnya itu seperti mini website. Jadi di Ralali Pavilion itu kita punya 2 tipe pavilion, yaitu pavilion brand. Jadi misalnya seperti tadi kita bawa contoh orang tua. Jadi di orang tua itu kita punya pavilion orang tua di mana orang tua sebagai brand. Jadi nanti di pavilion orang tua itu akan ada semua produk yang di bawah naungan dari orang tua group. Di situ juga karena saya tadi sempat mention itu seperti mini website, jadi di situ akan di-mention juga seperti
apa itu orang tua, terus misalnya ada promotion apa yang sedang dia keluarkan, terus misalnya juga terkait dengan event-event yang akan mereka selenggarakan, misalnya dari teman-teman di sini ada yang perlu FMCG atau ada yang punya agent atau mungkin mau melihat potensial untuk membuka agent sembako atau agen warung. Nah, mungkin bisa menggunakan rally pavilion orang tua untuk exercise. Jadi untuk melihat potensi-potensi kemana aja nih kita bisa tap in. Jadi di rally pavilion orang tua itu nanti akan ada nih, oh dia akan join di event ini, event ini, event ini. Terus ada berita-berita terkait juga dengan produk-produk baru yang mungkin mereka akan launching. Seperti itu. Terus di rally pavilion sendiri kita juga punya namanya pavilion kategoris. Jadi untuk pavilion kategori sendiri kita itu punya beberapa kategori seperti yang tadi saya di-mention, saya sebagai lead dari kategori health and beauty, jadi kita akan punya pavilion health and beauty. Terus kita juga punya rally pavilion MRO seperti yang tercontoh di depan. Jadi itu adalah untuk mechanical repairment operation. Jadi itu adalah produk-produk yang digunakan untuk kebutuhan pabrik gitu. Jadi nanti produk-produk seperti produk orang tua itu akan bisa masuk mungkin ke pavilion-pavilion yang related dengan produk-produk mereka gitu. Next. Oke, ini adalah beberapa contoh kita memberikan akses untuk bisa join event. Jadi seperti yang tadi untuk di Rallali Pavilion Brand dan Rallali Pavilion kategoris itu juga kita akan mention nih kalau misalnya Rallali akan join dengan event apa atau misalnya ada event apapun yang misalnya ternyata beberapa teman-teman di sini ada yang mau join tapi mungkin keberatan kalau misalnya harus satu booth. Nah nanti bisa exercise tuh di situ. Jadi mungkin bisa kolaborasi bareng. Nah, jadi kita tuh memang benar-benar membuka akses untuk teman-teman di sini untuk bisa berkolaborasi bersama-sama dan bisa achieve goals yang memang benar-benar membangun untuk semua orang gitu. Jadi itulah tujuan dari si Rallali Pavilion. Next. Oke, selanjutnya kita punya Rallali Tender. Oke, untuk Rallali Tender sendiri ini sebenarnya kita menyediakan satu solusi bisnis di mana ini sebenarnya juga kita banyak dapat feedback dari teman-teman kita di baik itu di principal ataupun di buyer dari sisi buyer. Nah, jadi biasanya kadang seperti contoh tadi penggunaan palm oil gitu. Jadi mereka tuh perlu palm oil tapi kalau misalnya mereka akses ke pasar ternyata palm oil itu tuh harganya lumayan tinggi. Nah, jadi dengan Rallali Tender, apa yang mereka bisa lakukan adalah si prinsipal atau si pembeli palm oil itu bisa menyampaikan atau melakukan request quotation untuk produk yang mereka inginkan. Jadi misalnya mereka ingin palm oil, jadi mereka bisa mention bahwa mereka perlu palm oil 100 liter dan itu bakal regular purchase every month. Dan mereka bisa juga menentukan desired price yang mereka inginkan. Misalnya mereka biasa membeli di pasar itu harganya let's say 100.000 atau kan 10.000 per liter gitu, tapi mereka ingin reduce cost-nya jadi mereka pengen 8.000 per liter. Mereka bisa tap in untuk pricing itu dan nanti dari para pemilik atau para prinsipal atau produsen dari palm oil atau siapapun yang memiliki akses untuk menjualkan palm oil itu akan mendapatkan notifikasi setiap ada request quotation dari produk palm oil. Nah, jadi nanti pemilik-pemilik tersebut atau yang memiliki akses untuk menjualkan palm oil, mereka bisa melakukan bidding atau istilahnya transaksi untuk tendernya. Jadi mereka bisa ngebid dari si request quotation tersebut untuk bisa menang biddingnya siapa yang nanti akan dapat tender untuk pembelian produk tersebut gitu. Jadi kenapa sih si Rallali Tender itu tuh akhirnya dibuat gitu? Jadi sebenarnya untuk mempermudah dan mempercepat aksesnya bagi para pembeli nih. Jadi biar nggak harus kontak satu-satu, telepon satu-satu. Dan kadang kan kalau kita misalnya telepon, kadang mungkin ada yang ngerasa kayak is this a legit request or not gitu. Jadi kadang nggak digubris, padahal mereka tuh beneran perlu produk itu gitu. Karena kadang ada beberapa yang request mungkin kayak 1 ton minyak gitu. Orang kadang ngerasa kayak I think it's hoax gitu, jadi mereka nggak mau proses gitu. Padahal tuh sebenarnya legit gitu. Makanya kita membuat satu platform di mana bahwa request dan tendering ini tuh benar-benar
real gitu, bukan bukan hoax atau anything gitu. Next. Nah, terus kita punya nih Ralali Direct. Next dulu. Oke. Jadi dua solusi bisnis di awal itu kan tadi lebih ke bisnis to bisnis. Maksudnya adalah di mana baik pembeli atau penjual itu adalah bisnis. Nah, tapi kita juga punya nih dua solusi bisnis kita itu yang sebenarnya lebih ke direct to customer. Tapi tetap kita go through dengan Ralali, di mana seperti Ralali Direct itu kita membantu memsimplify proses barang dari principal sampai ke end user. Kalau misalnya dilihat dari sini, itu yang di atas adalah traditional ways how the product from the principal and to the end user atau end customer. Jadi prosesnya bisa ke distributor dulu, terus dari distributor baru ke grosir, atau distributor utama ke distributor lanjutan, terus setelah itu baru ke retailer, terus baru dari retailer baru ke end user. Jadi prosesnya panjang, di mana proses panjang tersebut juga automatically akan membuat harga produk sampai ke end user itu tinggi sekali untuk marginnya. Jadi mungkin sekitar 60 minimal lah 60% dari produk setelah keluar dari principal. Nah, jadi dengan Ralali Direct kita akan membantu di mana di Ralali Direct tersebut kita punya gudangnya reseller based on community. Jadi reseller-reseller ini nanti akan membeli produk dari principal dengan reseller buying price, dan automatically produk-produk tersebut juga nanti akan langsung dijualkan ke end customer gitu. Jadi otomatis marginnya pun juga akan lebih tinggi karena memang istilahnya dari principal langsung jual putus ke reseller kita gitu. Bisa next. Oke, seperti ini contohnya. Jadi dari business owner itu akan dibeli produknya oleh Ralali atau reseller network Ralali lewat Ralali Direct. Nah, nanti dari reseller ini itu otomatis dia bisa menjualkan produk-produknya dari berbagai macam channel, baik dari offline store atau langsung ke end customer, atau mungkin dia menjadi digipreneur. Jadi digipreneur itu seperti menjualkan produk-produknya via digital, baik itu dari marketplace atau dari IG. Jadi secara tidak langsung produk-produk ini juga akan mendapatkan exposure dari reseller tersebut. Jadi for instance, contoh misalnya kita punya produk tadi sabun ya, kita tetap pakai contoh yang tadi biar nggak terlalu pusing. Jadi contoh tadi sabun nih, saya udah punya sabun, saya udah beli produknya lewat Ralali, bahan bakunya, terus sebagai brand owners dari sabun natural produk ini, di produk saya itu dibeli oleh reseller network gitu. Jadi otomatis saya yang biasanya hanya punya satu sosial media untuk istilahnya mempromosikan barang saya, sekarang saya punya mungkin 10 lagi tambahan orang-orang yang akan mempromosikan produk saya gitu. Jadi secara tidak langsung exposure yang diberikan terhadap produk kita itu juga akan meningkat jika kita join dengan reseller network ini gitu. Bisa next lagi. Oke, ini tadi udah saya jelasin. Jadi memang dia automatically akan maximize revenue karena tadi request brand awareness-nya akan lebih banyak orang yang membeli. Terus margin per produknya otomatis juga akan bisa ditingkatkan gitu. Karena kan tidak akan melewati terlalu banyak step. Jadi tidak perlu, mungkin harganya nggak harus ke harga distributor utama. Jadi mungkin harganya langsung ke harga grosir atau harga distributor lanjutan gitu. Dan dia juga akan lebih cepat untuk jadi cost efektif juga sih, karena tidak perlu adanya proses pengiriman yang rumit, tidak perlu ada infrastruktur seperti orang-orang tambahan yang harus delivering, receiving produk gitu, karena memang produknya udah dibeli putus dan after the product was sold to the market, that's to the reseller is the responsibility how to deliver the product to the market gitu. Oke, next. Nah, yang kedua, solusi bisnis kita terhadap direct to customer itu adalah Ralali Agent. Next. Kalau Ralali Direct tadi itu adalah gudangnya reseller, kalau Ralali Agent itu adalah gudangnya freelance. Jadi kita juga tahu mungkin beberapa UMKM atau mungkin beberapa bisnis yang masih masih newcomers itu akan mengalami kesulitan kalau misalnya masuk ke pasar, seperti melakukan market research atau melakukan small promotion gitu, atau mungkin bahkan melakukan akuisisi kecil gitu. Kenapa? Karena automatically mereka harus meng-hire orang.
meng-hire orang yang dedicated person and monthly paid, dan juga beberapa benefit-benefit yang harus diberikan gitu, dan komitmen-komitmen yang harus diberikan gitu. Jadi kalau untuk dengan rally agent kita mencoba untuk mempermudah itu dengan memberikan gudangnya freelance. Jadi for instance ini ada beberapa simple job yang udah saya mention di sini. Itu ada survei. Misalnya mereka melakukan market research dengan melakukan canvassing produk gitu, atau melakukan cek, let's say one area gitu di Jakarta, misalnya di daerah Kembangan gitu, apakah di Kembangan itu tuh misalnya punya produk sabun, apakah banyak nih yang menggunakan natural product nih di daerah itu gitu, ataukah di warung-warung atau di retail atau di MT atau di GT, apakah banyak yang ataukah banyak yang menjualkan produk tersebut. Nah, jadi kita sebagai brand owners itu bisa menentukan what kind of jobs, simple jobs yang ingin kita lakukan agent-agent ini untuk dilakukan. Terus kita juga sebagai brand owners bisa menentukan goals-nya. Jadi goals-nya misalnya datang ke tempat itu foto, terus ada bukti fotonya, terus di-upload. Jadi kita bisa nentuin nih measurement-nya, apakah job itu dinyatakan berhasil atau tidak. Jadi itu kita yang menentukan. Jadi misalnya for instance tadi contohnya saya ingin produk saya si sabun natural itu ingin dicek di pasar-pasar yang ada di supermarket atau mungkin retail shop yang ada di daerah peak misalnya, itu apakah sudah masuk nih produk saya gitu, ataukah banyakkah produk sejenis natural produk yang digunakan di tempat itu. Jadi saya di sini sebagai business owners akan menentukan bahwa satu, saya perlu yang tadi saya mention, caranya saya tahu bahwa produk itu pekerjaan mereka sudah benar-benar dilakukan adalah dengan memposting foto atau mengupload foto tersebut di website di aplikasi Ralali Agent kita, foto dari raknya contohnya misalnya, atau mungkin saya pengen dapat data dari si pemilik tokonya. Nah, itu difoto terus diupload di aplikasi kita. Dan saya sendiri juga sebagai brand owner bisa menentukan kira-kira biaya itu tuh berapa nih, misalnya 10.000 per titik atau 15.000 per titik kalau misalnya mereka benar-benar goals gitu. Jadi dengan Ralali Agent itu mereka hanya akan dibayarkan apabila pekerjaan mereka itu sudah benar-benar dilakukan sesuai dengan goal yang sudah kita tentukan gitu. Jadi itu enaknya dan automatically akan lebih cost efisien gitu. Jadi kalau misalnya for instance saya mau tadi visit seperti itu, survei, saya cuma tap in fee-nya 10.000, saya bisa targeted misalnya 500 titik gitu. 500 titik dan mereka tuh harus berhasil ya. Jadi saya cuma spend around 5 million gitu, dan saya udah tahu nih market saya segini, dan saya melakukan market research atau sales plan-nya juga akan lebih konkret gitu. Oke, next. Oke, ini adalah one of our success story. Jadi ini dilakukan oleh Unilever, karena Unilever juga kan tahu nih beberapa produk Unilever kan banyak banget. Tapi how their product the product and to the small store ya, kayak warung gitu. Dari mana sih prosesnya, seberapa panjang sih prosesnya gitu. Jadi di sini Unilever menggunakan our agent untuk mengakuisisi para warung-warung kecil untuk langsung beli nih dari reseller-reseller yang udah kita ada, yang sudah ada tadi. Jadi ini salah satu contohnya, dia sudah mencapai sekitar 9.000 transaksi untuk penggunaan dari Unilever Food Solution ini gitu. Oke, lanjut. Oke, terus selanjutnya kita juga punya solusi bisnis kita yang terakhir, itu adalah Ralali Plus. Next. Oke, jadi tadi kan di awal banget kita udah mention bahwa Ralali itu kan sebenarnya adalah B2B marketplace atau B2B digital ecosystem, di mana kita itu memberikan akses-akses dan membantu para bisnis gitu. Nah, di sini kita juga sebenarnya punya salah satu solusi itu di bagian financing. Jadi di sini di Ralali bukan memberikan investasi atau Ralali as a investor, but Ralali akan membantu mengkoneksikan teman-teman di sini. Mungkin ada yang punya bisnis dan pengen berkembang, itu pengen tahu nih financial partners ataukah bank partners manakah yang akan cocok untuk join dengan kalian
dengan tipe bisnis yang seperti apa gitu. Jadi itu kan biasanya beda-beda ya. Misalnya bisnisnya itu lebih ke project ataukah lebih ke um, maklon ataukah freelance ataukah yang lainnya gitu. Jadi nanti dari Lalali itu akan bisa membantu untuk tap in ke financing mana yang cocok gitu. Jadi kita bisa kolaborasi bersama, jadi bisa berkembang bersama lah. Jadi kita yakin bahwa kalau perusahaan ini bisa berkembang atau bisa besar di bawah bantuan Lalali, maka secara tidak langsung Lalali juga ikut besar dengannya gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi total dari solusi bisnis yang kita miliki sudah saya jelasin semua. Jadi memang dari solusi bisnis yang kita miliki itu ada dari sisi B2B-nya dan juga membantu bisnis itu untuk lebih cepat mencapai ke direct customer, jadi atau B2C atau D2C. Oke, di sini juga tim saya dari Lalali juga akan membantu untuk memberikan link, di mana di link tersebut akan dibantu untuk mohon dibantu untuk diisi. Siapa tahu nanti kita punya another webinar yang bisa kita tap in lagi ya Kak Rahma. Thank you so much Kak Anggun atas presentasinya, dan bagi rekan-rekan yang ingin tahu tentang tips and trick untuk membangun bisnis B2B, bisa langsung saja untuk kunjungi website Lalali di www.lalali.com. Juga bisa untuk klik link feedback form yang sudah dikirim pada kolom chat box untuk rekan-rekan bisa kunjungi dan cari info lebih lanjut tentang Lalali. Dan berikutnya, dalam bisnis B2B kita tahu bahwa customer excellence merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan bisnis kita. Nah, untuk itu kita akan bahas soal bagaimana memaksimalkan customer service dalam konteks customer excellence. Langsung saja kita sapa dan kita persilakan Kak Sasa. Oke, thank you Rama. Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Mirza Maharani, Customer Success dari Revcom Indonesia. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya sudah hadir pada webinar hari ini dengan tema How to Brand Your Business with B2B Ecosystem and Customer Excellence. Nah, thank you juga nih atas kepada Mbak Anggun ya atas materinya, sangat menarik. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi How to Utilize Customer Service to Generate Sales. First, I would like to remind you of the general definition of customer service. So, customer service refers to a set of activities undertaken by the companies or organization to provide assistance and support to customers in fulfilling their needs. And their needs can be many things. It could be account management by handling inquiries, and then order processing. So we assist business customers in placing orders, tracking orders, and resolving any issues that may arise during the order fulfillment process. And then it could be technical support or offering customized solution, and also relationship management. Oke, nah dari customer service activities inilah we can get a better understanding about customer behavior and then strengthen our relationship with them, sehingga pada akhirnya we can get customer satisfaction. Okay, next. Nah, there's a saying ya, give customers a great experience and they'll buy more, be more loyal, and share their experience with friends. Okay, next. Nah, customer experience mencakup keseluruhan interaksi dan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan selama berinteraksi dengan suatu produk, layanan, ataupun toko. Mulai dari awal mereka searching produk kita, beli produk kita, using our products, dan juga service setelah pembelian atau after sales service. Nah, di slide ini dari Temkin Group menyebutkan bahwa rata-rata perusahaan yang melakukan investasi di pengembangan customer experience bisa meningkatkan revenue secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Dan lebih menariknya, sekitar 86% customer akan balik lagi nih, akan repurchase saat sebuah toko atau perusahaan memiliki customer experience yang baik. Oke, next. Nah, seperti yang sempat saya mention di awal, bahwa customer service dan customer experience menjadi hal yang sangat penting untuk memahami customer behavior and strengthen our relationship with the customer. Oke, next. Nah, salah satu tantangan yang kita hadapi dalam aktivitas bisnis adalah perubahan perilaku konsumen terhadap produk atau service kita. Mengenai hal ini tentu skopnya sangat luas, misalnya seperti mulai sepinya pembeli offline, terus ingin barang yang bagus dengan harga murah, atau juga barang yang praktis ya. Nah,
Namun saya di sini akan berangkat dari salah satu akar permasalahannya, yakni budaya instan pada masyarakat kita. Berdasarkan research, perilaku masyarakat kita ini telah bergeser ke budaya instan. Dalam artian mereka ingin semua prosesnya itu dapat dilakukan dengan cepat dan juga praktis. Nah, dengan adanya online shopping ya, for instance, banyak orang yang akhirnya bisa belanja kapanpun, dimanapun tanpa harus pergi ke toko atau ke store. Terus ditambah juga ada kurir yang juga bisa mengirim barang-barang kita dengan cepat dan juga instan tanpa perlu customer menunggu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, implikasinya adalah kita harus menyesuaikan our operation in a way that could satisfy their needs and preferences in terms of their experience when purchasing and using our product. Nah, kita perlu memperhatikan customer experience kita karena based on research, sebanyak 64% pelanggan di bisnis B2C berharap sebuah perusahaan atau toko bisa menjawab pertanyaan mereka secara real time atau fast respon. Dan begitu juga di B2B ya, 80% dari pelanggan merasakan hal yang serupa. Nah, dari riset lainnya, 80% responden research tersebut setuju nih bahwa customer experience berperan sangat penting dalam sebuah bisnis. For instance, rekan-rekan pasti pernah nih ya mengalami ketika kita lagi reaching out to one product or one brand, terus ternyata brand tersebut agak telat gitu ya, atau slow respon menjawab pertanyaan dari kita. Terus kita bisa jadi changing our minds, yang tadinya mau beli produk tersebut jadi beralih nih ke brand lain gitu. Nah, karena memang based on research, 52% of the customer tend to switch to other brand because of a poor customer service gitu. Nah, jadi bagaimana nih kita bisa menangani persoalan perubahan perilaku konsumen ini? Sederhananya adalah dengan membangun hubungan yang jauh lebih baik dengan pelanggan. Oke, next. Nah, di sini saya akan sharing success matrix dari customer service, di mana kita akan memahami sebenarnya apa sih yang terjadi dalam cycle customer experience dan dalam praktiknya dilakukan oleh customer service. Nah, berikut adalah success matrix dari customer service kita. Kita berangkat ya dari use case yang masuk, jadi inbound-nya itu mengenai hal apa, inquiry-nya masuk itu mengenai hal apa, dan dari situ kita bisa mengetahui nih client's goal-nya itu apa sih sebenarnya persoalan yang pengen di-resolve oleh kita dari sisi customer. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa success matrix-nya itu ada 3 nih, ada response time, ada resolution time, dan juga ada satisfaction score. Nah, untuk memastikan untuk response time ini sebenarnya seberapa lama sih kita merespon dari inquiries yang masuk tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita telat sedikit aja nih untuk menjawab inquiry dari pelanggan, maka ada potensi bahwa si pelanggan itu akan switch to other brands. Nah, masalahnya tidak semua inquiry itu bisa langsung dijawab. Nah, bagaimanakah kalau komplain yang kadang tuh agent gitu ya atau telemarketing itu have to discuss about the solution that we could give to the customer gitu. Nah, untuk memastikan bahwa kita bisa achieve all the success metrics ini, we need tools to always improve our operation. Nah, sedikit memperkenalkan Mital ya. Jadi Mital ini adalah smart telephony system yang dilengkapi dengan AI teknologi yang didesain untuk meningkatkan performa bisnis Anda. Nah, dalam konteks ini adalah customer service. And the thing about Mital is you can quantify the phone call data, including the quality of call and the call activity pattern. Berkaitan dengan response time, kita bisa memanfaatkan fitur heat map untuk mengetahui kira-kira busy hours-nya itu di jam berapa sih. Kemudian kita juga bisa menyiapkan strategi yang efektif supaya jumlah inquiry yang masuk itu bisa terjawab dengan baik. Nah, selanjutnya untuk resolution time. Nah,
apa sih yang sebenarnya tuh bisa menyebabkan resolution time itu menjadi lama? Apakah karena pertanyaannya sulit atau karena memang data yang tidak terintegrasi? Nah, dengan menggunakan Mita, kita bisa memanfaatkan fitur AI Dashboard Analytics dan juga Call Memo, sehingga setiap agent customer service ini bisa memiliki informasi yang jelas nih terkait kebutuhan pelanggan. Nah, dari Mitel juga memungkinkan untuk supervisor join in a group call dengan jadi supervisor itu bisa ngobrol bareng-bareng ya dengan agent dan juga dengan customer dan juga nanti bisa memberikan arahan how to answer the question from the customer gitu. Dan untuk skor kepuasan pelanggan atau satisfaction score, Mitel ini memiliki fitur analisa keyword yang dapat dimanfaatkan oleh supervisor. Nah, untuk melihat performance team dengan lebih efisien. Nah, nanti jadi percakapan antara pelanggan dan customer service ini bisa dianalisa dengan AI berdasarkan keyword yang positif dan negatif. Oke, next. Oke, nah selanjutnya kita akan sharing nih salah satu use case on how their customer experience could help them improve in generating revenue. Oke. Nah, ini salah satu klien kami ya yang merupakan sebuah F&B and entertainment center di Bali gitu ya. Nah, jadi dari data berikut nih kita bisa melihat bahwa produktivitas agent berdasarkan answer rate dan juga respon rate mereka itu berpengaruh nih dengan jumlah inquiries dan juga reservation yang masuk. Semakin rendah respon time-nya, maka inquiries yang masuk dan terjawab itu cenderung lebih banyak gitu. Nah, oke, next. Jadi lingkungannya nah, ini adalah fitur heat map yang tadi sempat saya mention ya, yang ada di Mitel. Nah, di sini kita bisa mengetahui busy hour atau kapan waktu yang paling banyak panggilan masuknya, inbound call-nya itu paling sering terjadi itu di hari apa dan di jam berapa. Nah, fitur ini cukup penting ya buat kita meningkatkan kualitas response time sehingga meminimalisir inquiries yang tidak terjawab. Oke, next. Oke, selain untuk mengurangi jumlah inquiry yang tidak terjawab, Anda dapat memanfaatkan data ini untuk menyusun strategi agar resolution time dapat lebih cepat. Nah, kami memiliki fitur call memo yang berfungsi untuk memberikan informasi singkat nih mengenai apa yang terjadi dalam sebuah percakapan. Atau call memo ini bisa kita bilang sebagai tools to label our call result. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa memetakan nih apa inquiry yang paling baik terbanyak saat ini dan kapan biasanya pelanggan tanya soal inquiry tersebut. Nah, Mitel ini juga memungkinkan Anda sebagai supervisor dan manager untuk ikut dalam sebuah panggilan antara customer dan juga agent tanpa diketahui oleh pelanggan. Tujuannya agar Anda bisa memberikan panduan atau jawaban ke agent Anda untuk mengurangi resolution time tersebut. Okay, next. Nah, dan berikutnya kita pasti pengennya punya performance team itu yang baik, yang oke gitu ya. Nah, dalam konteks ini adalah customer service. Nah, mungkin ada nih agent yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan cepat, dan ada juga agent yang baru gitu ya, new member yang di mana mereka tuh masih butuh waktu untuk enhance their skills in answering inquiries dan juga answering question from the customer gitu. Nah, Mitel ini kita punya fitur recording and voice analysis yang bisa membantu Anda untuk melakukan self coaching. Jadi mereka ini bisa dengerin nih recording dari agent yang memiliki good performance gitu ya. Tujuannya untuk belajar dari agent tersebut sehingga Mitel ini mampu memangkas training cost di perusahaan Anda. Nah, sebagai kesimpulan, kami menggunakan sejumlah fitur Mitel untuk meningkatkan kualitas dari experience kita. Yang pertama itu adalah using heat map to increase the answer rate. Ya, karena dengan fitur heat map ini kita bisa tahu nih kapan sih hari dan juga waktu di mana panggilan itu paling sering terjadi. Gitu ya. And then to prevent opportunity lost, we can do
another call attempt by checking our history list. Jadi kita punya fitur call history list di situ, di mana kita bisa lihat ya history call kita sebelumnya itu seperti apa, mulai dari call yang terjawab maupun call yang tidak terjawab gitu. Nah, kemudian to discover the distinction between a high performer and low performer, kita bisa juga menggunakan comparison feature. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi performance gap. Jadi nanti yang low performer bisa kita training lagi, bisa kita enhance the quality of how they answer the customer inquiries, gitu ya. Nah, kemudian Komemo ini adalah fitur yang essential juga yang ada di Mitel, di mana ini bisa digunakan untuk melabeli hasil penelponan dan juga untuk melakukan performance analysis gitu. Nah, kemudian supervisor atau manager gitu ya can share a call recording to as a learning tool for conversation quality improvement. Oke, nah sepertinya itu ya terkait materi untuk customer service. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan mengenai Mitel ya, Smart Telephony System, di mana Mitel ini mampu membantu rekan-rekan to improve your team performance up to 2.5 times. Oke, nah di sini kita ada video sedikit ya tentang Mitel. Boleh di-play? Kesibukan semacam ini pasti sering terjadi di perusahaan Anda. Tim sales menghubungi merchant dan customer. Tim customer service siaga melayani pertanyaan dan pengaduan. Dari seluruh percakapan, ada staf yang performanya hebat, tapi ada juga yang tidak. Ini terjadi karena black box problem. Anda tidak tahu apa dan bagaimana percakapan dilakukan. Dan kini hadir Mitel. Mitel menjelaskan percakapan apa saja yang dilakukan, juga bagaimana percakapan berlangsung. Hebatnya lagi, Mitel bisa terintegrasi dengan banyak sistem, termasuk menganalisa dan transkripsi Zoom meeting Anda. Ini buktinya. 4 bulan setelah menggunakan Mitel, jumlah appointment meeting meningkat. Dalam tim 20 orang ini, appointment meeting 7 kali lebih banyak dalam 3 bulan. Fitur self-coaching dalam Mitel juga menghemat biaya training. Buktikan sendiri. Klik di sini untuk info lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya Kak Sasa. Jadi Mitel adalah sebuah teknologi inovatif yang dapat menganalisis dan memvisualisasikan konten percakapan dalam sebuah sales call or contact center operation. Dan Mitel dapat membantu Anda untuk memaksimalkan potensi Anda sebagai customer service dan businessman dengan fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama ada AI Dashboard Analytics, kemudian Performance and Conversation Analytics, Auto Recording and Transcription, Monitoring and Whispering, easily accessed via Chrome or mobile app and can be integrated with Zoom, WhatsApp Business API, and CRM system. Mitel can help your organization to increase call volume and improve call quality, therefore can boost your conversion rate which enhancing your team performance as well. Dan berikut adalah beberapa success story dari klien-klien kami yang terbukti dengan menggunakan Mitel, help them increase their sales and call performance. Dan berikut ada salah satunya adalah Glins yang merupakan industri human resource. Mereka menggunakan Mitel untuk mengetahui low performance and high performance tim mereka. Dengan adanya recording dan voice analysis, manajemen bisa mereview percakapan seluruh talent manager dan meminimalisir gap performance antara high dan low performance dengan cara sharing good call pada tim. Kemudian mereka melakukan self-coaching untuk kebutuhan peningkatan performa tim mereka, sehingga pendapatan mereka meningkat hingga 36% dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Dan berikut juga ada dari Human Initiative, sebelum menggunakan Mitel mereka melakukan 50-80 telepon per harinya, dan menggunakan Mitel mereka bisa meningkatkan hingga 100-20 telepon dengan kualitas yang lebih baik. Jadi rekan-rekan, Mitel punya dua fokus, yakni meningkatkan productivity and sales revenue. Karena dengan melakukan penelponan Mitel, kita dapat meningkatkan volume call, improve the quality of call, yang dimana akan berpengaruh pada peningkatan conversion rate dan team performance. Dan untuk lebih jelasnya, kami memiliki video tentang dashboard Mitel, dan silakan disimak.
over IP phone yang memudahkan user melakukan penelponan dengan memanfaatkan jaringan internet. Mitel menyediakan dua produk, yaitu pertama softphone untuk melakukan penelponan, lalu kedua ada dashboard analitik untuk mengetahui hasil dari percakapan tersebut. Kita akan melakukan penelponan, jadi kita bisa klik softphone Mitel dari sini, kanan atas. Nah, ini adalah tampilan dari softphone Mitel, layaknya kayak telepon biasa. Jadi nanti tinggal kita dial atau kita ketik nomor yang akan kita tuju untuk ditelepon. Halo, selamat sore. Iya, sore. Saya Rahmi, ibu dari Mitel, mau konfirmasi perihal meeting besok. Saya hari ini akan menjadwalkan ya Bu ya, mohon dikonfirmasi. Iya, boleh. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu. Nah, hasil dari percakapan tadi, kita bisa membuat atau menginput call memo. Setelah call memo diinput, kita juga bisa melihat hasil recording percakapan kita tadi. Tinggal klik call history. Jaksanya saksi, jaksanya cewek cowok, kuasa hukum. Nah, ini adalah tampilan call history dari Mitel. Ini adalah call memo yang sudah kita input tadi, atau bahkan bisa menambahkan call memo di sini. Iya, biasanya law frame biasanya bawahnya 2 kan? Oke, call memo sudah ditambahkan. Lalu ini adalah hasil recording percakapan tadi. Itu. Halo, selamat sore. Dan ini adalah hasil analitik dari percakapan kita tadi. Ada speech evaluation, ada voice evaluation, ada speech rec juga. Bahkan di sini ada speech recognition, yaitu transkrip voice to text dari percakapan kita melalui penelponan. Di sisi lain, di sini ada menu call history list untuk melihat hasil aktivitas telepon kita. Semua call tab itu bakalan bisa kita lihat di sini. Lalu di sini ada video analitik. Untungnya itu saksi spontannya dipilih benar. Jika rekan-rekan mempunyai udah paham Zoom, itu bisa terintegrasi dengan Mitel juga. Jadi Mitel tidak hanya bisa menganalisa hasil percakapan via telepon, namun juga mampu menganalisa percakapan melalui video Zoom meeting yang dilengkapi dengan analitik AI dashboard. Di sini ada face to text, analisis percakapan. Jadi untuk rekan-rekan yang mempunyai Zoom, tinggal diintegrasikan saja ke Mitel. Lalu di sini ada menu kontak untuk melihat daftar kontak yang sudah tersimpan atau sudah didaftarkan di Mitel. Oke, baik, demikian penjelasan singkat mengenai Mitel. Jadi jika rekan-rekan ingin request demo dan ingin mengetahui Mitel lebih lanjut, bisa hubungi tim Mitel terkait. Terima kasih. Baik, rekan-rekan yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mitel, silakan kunjungi kami di mitel.id atau juga bisa scan QR code yang tertera di layar. Kita telah tiba pada sesi Q&A, namun sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, mohon bantuan kepada rekan-rekan untuk mengisi feedback form terlebih dahulu. Karena hari ini kami memiliki special offer untuk peserta webinar. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan 1 month free trial khusus untuk hari ini, silakan untuk mengklaim dengan cara ketik nama Anda di kolom chatbox atau juga bisa mengisi feedback form yang tertera pada layar saat ini. Untuk itu kami berikan waktu untuk mengisi feedback form.
Baik, kita telah tiba pada sesi Q&A. Silakan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menggunakan fitur Q&A dan atau juga bisa menggunakan kolom chat yang ada saat ini. Dan kita sudah memiliki beberapa pertanyaan, tapi karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 2 dan kita memiliki durasi webinar, untuk itu kita hanya memfilter atau memilih beberapa pertanyaan saja untuk dijawab oleh speaker. Nah, untuk saat ini kita memiliki 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Iwen, apakah produk B2B ini bisa digunakan untuk produk jasa IT solution? Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin ditujukan kepada Kak Anggun dari Ralali. Halo Kak Rama. Ya. Jadi kalau untuk produk IT solution otomatis bisa juga karena kan memang jasa IT solution juga dipakai sama bisnis ya. Jadi tentu untuk B2B produk ini jasa IT solution juga bisa karena memang produk B2B yang ada di Ralali sendiri juga nggak semuanya dalam bentuk benda, jadi ada juga yang dalam bentuk jasa sih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Anggun. Pertanyaan 2 dari Bapak Rizky T. Halo Mbak Putu, apakah bisa sharing untuk healthy cash flow sendiri seperti apa contohnya? Terima kasih. Oke. Untuk healthy cash flow sendiri itu otomatis adalah di mana proses dari penggunaan dana atau aliran perputaran dana yang ada di dalam perusahaan itu mulai dari produksi sampai pembelian itu bisa di cover dengan baik. Jadi intinya adalah pada saat produksi ada dana yang dikeluarkan, terus ada juga pada saat setelah selesai produk tersebut diproduksi itu akan ada lagi dana atau proses atau financial keluar untuk proses delivery, terus juga nanti pada saat pembelian. Jadi maksudnya healthy cash flow tadi adalah contohnya beberapa produk atau prinsipal itu mereka punya produk nih, terus produk mereka itu ternyata dijual atau dibeli oleh beberapa company tapi sistemnya TOP pembayaran gitu. Jadi otomatis dia sudah mengeluarkan certain money untuk melakukan produksi barang, terus produknya laku terjual tapi baru dibayarkan dengan TOP, jadi kayak 1 bulan setelahnya gitu. Nah, jadi di sini tuh biasanya akan diperlukan dana cadangan atau dana pegangan untuk tetap bisa melanjutkan produksi sampai pembayaran tersebut dilakukan gitu. Jangan sampai karena TOP pembayaran 30 hari jadi proses produksinya jadi lebih panjang karena harus menunggu yang dibeli kemarin itu dibayarkan. Nah, jadi healthy sendiri tuh harus perputaran itu tuh harus tetap berjalan. Nah, disinilah sebenarnya juga Ralali bisa bantu untuk tap in mencarikan dana cadangan ini nih untuk tetap bisa membantu cash flow-nya tetap berjalan. Jadi proses pembiayaan sampai pembelian itu tetap bisa dilakukan. Gitu. Oke, thank you Kak Anggun atas jawabannya. Bagi Bapak Rizky, silahkan ingin tahu lebih lanjut tentang Ralali, bisa isi feedback form yang sudah ada di chatbox atau bisa kunjungi Ralali di ralali.com. Nah, pertanyaan berikutnya dari Rizky Mega untuk Kak Sasa. Saya ingin tahu soal flow penggunaan Mitel untuk customer service. Untuk data yang dianalisis Mitel tadi, apakah data tersebut bisa di-download? Oke. Nah, thank you Ibu Rizky Mega atas pertanyaannya ya. Nah, untuk customer service ini biasanya itu adalah inbound call ya yang kita terima dari customer. Nah, jadi kalau misalkan di Mitel ini untuk inbound call nanti kita bisa melihat tuh Bu Rizka ya. Jadi kita bisa lihat ada berapa incoming call yang berhasil kita answer, yang berhasil kita jawab, dan ada berapa incoming call yang belum sempat kita jawab. Sehingga kita bisa lihat tuh respon rate-nya itu berapa. Nah, respon rate ini menunjukkan seberapa seberapa available kita dalam menjawab inquiries yang ada yang masuk nih dari customer gitu. Nah, untuk data analisa yang ada di Mitel itu bisa di-download ya Bu ya. Nanti Ibu bisa lihat juga nih call activity secara keseluruhan, incoming call-nya itu ada berapa, yang kita terima, terus yang miss itu ada berapa gitu ya. Terus dari call memo-nya pun juga kita bisa lihat ya di situ. Ada datanya bisa kita download. Jadi call result-nya dari inquiry sama itu seperti apa itu bisa kita download. Thank you Kak Sasa atas jawabannya. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk beberapa pertanyaan selanjutnya. Dari Hafiz Putra, jadi Mitel memungkinkan kita untuk punya customer service yang bekerja secara remote. Dan apakah Mitel ada case penggunaan customer service secara remote?
Yes, betul. Jadi Mitel ini adalah salah satu tools ya yang bisa support untuk agent-agentnya itu working remotely gitu. Nah, untuk penggunaan customer service yang remote itu kita ada ya beberapa customer yang memang ternyata agent itu ada di beberapa daerah. Dan untuk customer service operationnya itu tetap bisa bekerja secara optimal karena even though the agent is working remotely, supervisor dan manager pun tetap bisa monitoring dan tetap bisa menganalisa ya call activity setiap agentnya dan quality of call-nya itu seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Kak Sasa. Pertanyaan berikutnya dari Nabila C. Menurut Kak Anggun, bisnis saat ini lebih menjanjikan B2B atau B2C? Dan untuk Kak Mirza, apakah Mitel bisa digunakan untuk bisnis B2B dan B2C juga atau salah satu saja? Silakan Kak Anggun terlebih dahulu. Oke, thank you Kak Nabila pertanyaannya. Untuk menjanjikan B2B atau B2C, dua-duanya sama-sama menjanjikan. Karena targetnya tuh beda. Kalau B2B lebih ke bisnis yang nanti akan membeli, terus tapi B2C lebih ke customer. Tapi at the end of the day itu akan langsung ke end customer juga. Jadi maksud saya tuh untuk B2B dan B2C itu sama-sama pentingnya. Jadi kalau bisa di tap in dua-duanya gitu. Jangan cuma fokus ke B2C aja terus B2B-nya dilupakan, atau enggak fokus ke B2B aja terus B2C-nya dilupakan gitu. Jadi both is important. Thank you Kak Anggun. Selanjutnya dari Kak Sasa, silakan. Apakah Mitel dapat digunakan untuk bisnis B2C dan B2B? Oke. Terima kasih ya Bu Nabila atas pertanyaannya. Of course, Mitel can be used in both ya, B2B dan juga B2C, dan bahkan Mitel ini pun bisa digunakan for various industry gitu. Jadi beberapa customer kita ada yang bisnisnya itu di bidang food and beverage, terus entertainment center, kemudian ada juga di bidang education, terus HR consultant, and then insurance, terus ada juga e-commerce gitu. Jadi of course bisa digunakan di B2B dan juga B2C. Thank you Kak Sasa. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir, dan pertanyaan pertama dari Anonymous. Halo Min, menarik sekali pertanyaan Ralali, bisa di-share nggak materi dan recordingnya hari ini? Untuk pertanyaan ini, untuk recording akan kami kirimkan setelah webinar selesai. Dan pertanyaan berikutnya dari Hialina Dinda, Mbak Anggun, saya ingin tanya, kalau dari Ralali, solusi bisnis seperti apa yang cocok untuk UMKM makanan seperti saya? Hal pertama yang harus saya kembangkan terlebih dahulu apa ya? Oke, thank you untuk pertanyaannya ya Dinda. Jadi untuk UMKM kan Ralali sendiri itu sangat-sangat mendukung UMKM. Kayak tadi juga di Kaleidoskop kan ada Pak Gibran ya sebagai wali kota Solo. Itu juga kita diminta untuk Pak Gibran untuk membuatkan pavilionnya. Nah, jadi untuk UMKM seperti Mbak Dinda nih, kita bisa lihat nih kapasitas marketnya seperti apa. Apakah produknya itu memang tipe-tipe UMKM makanan yang misalnya cepat basi atau tidak cepat basi. Kalau misalnya cepat basi berarti lebih cocok dengan beberapa produk kita, solusi bisnis kita, Ralali Direct dan Ralali Agent. Tapi kalau misalnya produk UMKM makanannya itu bisa dilakukan distribusi lebih jauh lagi karena bisa bertahan lebih lama, juga bisa langsung masuk ke pavilion kita juga. Jadi bisa didapat aksesnya juga mungkin ke industri-industri lain gitu. Jadi kita pertama yang harus diperhatikan adalah type of produknya dulu nih. Type of produknya ini kalau dicocok kemana, karena kalau untuk Ralali Business Solution kita bisa bantu semua solusinya gitu. Jadi mungkin bisa leave di tadi linknya, kita bisa go through lebih jelas lagi dan misalnya bisa kemana aja nih gitu. Tapi kalau misalnya yang seperti tadi mungkin bisa startnya bisa di direct dan agent kita sih. Baik, terima kasih banyak Kak Anggun atas jawabannya, dan jawaban berikut juga sekaligus menutup webinar kita pada hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali pada rekan-rekan partisipan yang ingin melakukan klaim 1 month free trial penggunaan Mitel, silakan cantumkan nama Anda, nama perusahaan Anda, dan email di kolom chat untuk klaim. Dan Anda juga bisa mengunjungi mitel.id untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan Mitel ataupun konsultasi terkait
bisnis Anda. Dan akhir kata, saya Rama pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Stay safe and healthy. Semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya bersama Mitel Smart Telephone System. Terima kasih banyak untuk para speaker, Kak Anggun dan Kak Mirza atas waktu dan presentasi yang luar biasa. Dan juga terima kasih atas partisipan atas antusiasnya yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.
belakangnya sih A. Di belakangnya juga A, baru gua ngomong. Depan A, belakangnya A. Yo. Indonesia tuh Indonesia. Mau buat tidur, kamu capek. Oh, yang di taman itu Tebet. Oh, oh. Nggak apa-apa, bagus loh. Tebet aja deh. Aja deh. Hei, nggak hamil. Tapi kalau laki-laki bisa ngidam ya? Kadang istrinya hamil tapi ngidam. Iya, bisa begitu ya? Iya, bisa begitu ya? Bisa dipindahin ya? Iya, maksudnya bisa begitu. Eh, apa tuh? Hah? Begitunya? Anu apaan sih? Hah? Anu bagaimana? Oh, ada video yang kayak begitu. Kalau kata asal tahu posisinya aja. 8 bulan, 7 bulan hampir kali loh. Suaminya. Iya, jadi sambil hamil sambil begitu aja. Ada. Iya, kan dia ada ketuban sendiri. Asal tahu posisinya aja bubung. Misalnya mesti ke kanan ke kiri. Iya. Hai. Ya.
ya lah pokoknya. Pusing sih. Matches paling main yang di atas. Dia protos kan jangan terlalu frontal lah, di situ ada orang kan jadi nggak enak. Ada orang di situ. Ojan, oh benernya Ojan ya? Menerima informasi panggilan masuk. Tak desuk nih. Dari apa sih? Kenapa? Namaku dan yang korek itu udah bagus kan? Koreknya udah spam. Aku nggak perlu disukai, aku hanya butuh pekerjaan yang memang aku di sana bisa mantap, bisa digajikan, penting adalah uang. Tujuanku bekerja adalah uang. Oh, ini moncet. Kayaknya nanti bubu ke situ deh. Berasa. Pakai apa? Rok-rok apa? Oh, di sana kan begitu kan. Bubu kan pakai panjang, pakai lutut, mata kaki, pakai mata kaki.
Beda berapa jam sih? Beda berapa jam? 4 jam atau 45. Oh. Berarti kalau aku plus plus 4 apa? Sekarang di Jerman kan pagi sekarang jam 9.20. Berarti sekarang udah malam ya? 11, 12, beda 5 jam. Udah malam di Indonesia. Ya, berarti pagi dong. Di Jerman masih pagi. Bedanya cuma 5 jam. Soalnya itu bedanya 12. Berarti kalau aku makan malam, bubu masih sore. Ya, sore. Kalau Berarti ini saya konsepnya. Mas sahur buka. aduh, Mas buka, bubu masih puasa. benar. Berarti nggak bisa sampai malam Kira-kira dong. Aku pagi. Teleponan paling nyaman adalah saat bulan puasa. Karena kamu bangun pas sahur, bubu lagi buka. Bisa sih. Tapi kalau misalnya pagi-pagi bubu lagi keadaannya posisinya malam. Iya, kalau mas telepon pagi mungkin masih malam jam 1-an. Kalau mas telepon jam 6, jam 3 masih masih. Tapi saya ngomong sih bekerja. Berarti aku bisa nelfon bubu sekitar jam 11-an. 11 malam. Jam 11 pagi. Baru pulang kerja. Jam 11 pagi itu bubu baru bangun. Bangun kayak lagi dunia. Aku ngomong pagi di jam 11 itu kayak rasanya Ini amat yang merencanakan. Musim salju ini nggak ada matahari ya. Malam aja kehidupan gue hari-hari. kalau salju di sini ada di Transmart. Kemarin juga di tempat kita karaoke ada kayak Ice skating. Kitanya aja nggak mau ice skating kan. Alhamdulillah dong, berarti bisa jalan-jalan. hari ini bubu gak gangguin suami bubu yang lucu. Pasti aku digangguin terus. Ini bubu telepon orang lucu yang sedang kerja. Ini bubu gangguin mas. Sama kok ya kita apa sih? Sama kok ya. Oh. Hari ini bubu kan mau sabain kok banget sih 1:30. Tapi kalau stok menipis baru panik. Stok menipis. Iya, stok menipis kan bubu pasti kalau dari telepon suka terus mas. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, masih gue nggak telepon bubu. Ini bisa begitu ya, baru tahu aku. Telur ikan terbang itu bisa dicampurin minyak. Enggak. Aku baru tahu loh, telur ikan terbang itu bisa dicampur mayones. Telur ikan Indosiar. ikan terbang. Aku baru tahu bisa dicampur mayones. Dicampur mayones sama sambal, diaduk-aduk. Aku baru tahu loh. Apa sih namanya? Kan
tuh agak amis-amis begitu kan kalau makan mentah. Aku kan beli kan, pernah beli 250 gram sama 500 gram bikin sushi. Sekali makan tuh kalau nggak doyan suka cuma ngomong kayak suka makan yang di trans apa sih, IKEA itu kan ada sushi ya. wah bukan es krim IKEA, es krim Makanan juga kan, es krim banyak makanan kayak gitu. Mau beli kayak pas sampai mulut memang melt, tapi kayak sudah sampai tenggorokan tuh kayak enak gitu ya. ya, kan mentah. Yang salmonnya itu loh, salmonnya aja pas. Kecuali ibu kasih banyak bumbu cabai baru habis telan. Enggak pakai itu, pakai soyu itu kecap Jepang yang asin itu. Tetep aja sayang tuh. Campur wasabi, walaupun wasabi pas di lidah tuh nggak enak. Pokoknya nggak suka deh. Bisa makan cuma nggak suka. Aku bisa makan. Enak sih, jujur enak. Tapi kalau misalnya nggak bersih tuh ikan, wah parasitnya kita makan kita parasit ikan salmon tuh bahaya, bisa sampai ke otak ya, masuk ke aliran darah. Makanya kan ada kasus di mana ada cacing dari kepala. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen saya terus kan berisikan 700 proposal. Ya, itu adalah dua orang yang sama sebenarnya kalau bahas selesai. Cuma tulisan tentang hasil penelitian artikel yang terpublis keterangan tersedia reward dari itu. Nggak perlu reward, nggak perlu. Ngapain? Oh enggak, reward dari kampus nggak jelas. Paling reward ucapan terima kasih atau nggak beliin makanan. Udah mau berangkat kumpul. Kok nggak bisa di pop up sih ya? Maksudnya kalau aku cari, kalau aku keluar dari WhatsApp ini jadinya tertutup ya. Kalau kamu Nggak perlu, di ini diperkecil. nggak bisa, Di back aja, back. tetap aja tuh hilang. Update. Tadi juga aku ngupdate dulu tuh. Minta updatean baru. Harga murah itu di 7 November. Sudah selesai tak? Oh sudah. Ekonomi aja lah ya. Berapa dari sini ke Jerman? Ke itu dulu transit.